warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Hasanuddin sama Mbak Ali? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, walaupun kita masih ini kan ya, masih dalam Kenapa? rangka PSBB. PSBB katanya perpanjang lagi ya, tadi edarannya sudah keluar sampai dengan 26 Juni 2020, berarti 14 hari lagi. Ya, mudah-mudahan berdoa aja bahwa cepat selesai dan kita bisa kumpul lagi di kampus. Untuk kumpul kampusnya, aku juga belum tahu pasti kapan bisanya, tapi yang pasti teh KKN katanya online kan ya? Iya, Pak. Oke, KKN online. terus semangat online-nya palingan ntar ada mekanisme ntar dijelasin pas waktu pembekalan deh. Pembekalan ntar ada jelasin mengenai tentang KKN online itu kayak gimana, apa yang harus kita buat, laporannya kayak gimana, ntar semuanya di pembekalan. Nah, teman-teman kalau ntar ada pembekalan KKN diharapkan ikutkan ya. Oke, untuk hari ini kita lanjutkan. Iya, sebelumnya minal izin wal faizin, mau maaf lahir batin. Kita baru ketemu, soalnya kemarin masih ada kerjaan. Sebenarnya hari ini juga ada kerjaan sih tadi. Ini juga masih di kantor, makanya mohon maaf saya pakai masker karena protokol di kantor saya kayak gitu, maupun di ruangan maupun yang lainnya harus tetap pakai masker. Ya teman-teman juga ya, dimanapun berada teman pakai masker, kecuali mungkin di rumah lah, di rumah bolehlah dilepas. Tapi kalau misalkan berbelanja, kemudian ke Alfa dan ke supermarket dan yang lainnya, minta tolong tetap pakai maskernya ya. Oke, untuk hari ini kita coba untuk membahas lagi mengenai tentang WebERP. WebERP apa? Yang kemarin kita udah membuat apa namanya? Membuat data master dari penjual, master dari customer, master dari supplier, sampai dengan master dari item, gitu kan ya, item. Nah, kita coba buka lagi. Kalau teman-teman yang udah install, silakan untuk mengikuti, dibuka laptopnya sambil kita belajar bareng-bareng gitu kan ya. Gue sharing dulu deh. Sharing share ini dulu. Yuk. Nah, hari ini kita coba akan belajar mengenai tentang modul penjualan dan modul pembelian. Tadi kan sebelum Lebaran kita udah instalasi tentang web ERP, kemudian kita udah juga membuat membuat data dari customer, data dari supplier, dan satunya adalah data dari itemnya, kayak gitu. Kemarin kita ke sini. Host web ERP, ERPSI. Lupa deh aku bentar. Ini deh web ERP biar gampang lo dulu deh. Ini kan ya, kemarin kita udah bikin kayak gini. Ini kalau aku password admin, passwordnya adalah UBP Karawang. Nah, setelah login, ini ada tampilannya. Kalau teman-teman kemarin pernah ikut kan udah pernah belajar instalasi web ERP, kemudian bikin data supplier, bikin data customer, dan bikin data item. Dan hari ini kita udah masuk ke modul sales, penjualan, sama dengan pembelian. Nah, hari ini kita akan bahas modul sales sama modul forecast. Sales sebagai penjualan, nanti kita menjual barang yang sudah kita produksi, ntar pakainya modul sales. Sedangkan untuk misalkan kita membeli bahan baku, kemudian membeli packaging material, kemudian membeli misalkan mesin atau membeli komputer, membeli aset dan yang lainnya, ntar pakainya yang forecast. Ini kan ya, ini sales dan ini forecastnya. Nah gitu. Nah, sebelum ke sini kita kenalan lagi deh, kita refreshing lagi deh, WebERP itu apa sih gitu kan ya. WebERP adalah sebuah open source dari versinya ERP, Enterprise Resource Planning kayak gitu. Tapi intinya ciri-ciri ERP kan satu database, kemudian dipakai oleh satu perusahaan, satu database, kemudian aplikasinya itu dapat beberapa modul. Nah, ternyata di ERP itu modulnya apa saja sih? Ada modul sales, berarti penjualan, receivable, penerimaan. Berarti kalau receivable itu apa? Maksudnya ketika barang yang kita beli nih nyampe di perusahaan kita, nah kita apain? Kita diterima sampai dengan ini. Forecast berarti pembelian, forecast itu pembelian yang benar. Payable berarti dia pembayaran, saya pembayaran mengenai tentang listrik, tentang gas, pembayaran misalkan tentang pembelian yang tadi, pembelian misalnya kita beli komputer, kita beli
apa namanya bahan baku, nah itu ke modul payable-nya. Kemudian modul inventory ini adalah fungsinya untuk inventory barang baik raw material atau bahan baku di gudang, baik inventory misalkan barang eh, apa namanya bahan jadi misalkan di gudang. Manufacturing adalah mengenai tentang prosesnya, atau proses mulai barang baku masuk ke gudang raw material sampai dengan barang diproduksi, produksinya berapa, engine-nya berapa, OK-nya berapa, sampai dengan barang tersebut masuk ke gudang finish good. Gitu. Untuk GL biasanya dia masuknya di finance GL-nya. Ntar ada yang gabung kayaknya deh. Oke. Nah, udah gabung lagi. Lanjut lagi ya. Kemudian petty cash adalah uang petty cash kan uang kontan kan ya, petty kan uang kontan lah, petty kan kalian uang cash kan uang kontan. Berarti ini adalah modul yang berisi uang kontan, uang cash yang disediakan oleh perusahaan untuk operasional harian, misalnya untuk operasional supir, membeli bensin, misalkan ada meeting nih, kemudian akomodasi meetingnya, nah itu pakai petty cash uang apa namanya cashnya. Setupnya untuk setup misalnya memilih nilai mata uangnya, kemudian supplier tipenya, dan lain-lain. Itu kan ya. Jadi utilities juga ada. Nah, import customer from CSV, misalkan customer kita udah punya customernya dalam bentuk Excel, kita nggak usah ini lagi, kita nggak usah klik customer, add new customer, nah makanya ke ini ke utilitiesnya. Semua ini modul saya P3 ya, ini namanya modul-modul dalam ERP. Contohnya kayak gini ya makanya di main menu. Kalau ini adalah menu tampilan di web ERP-nya. Ada menu main utama, dan ini dashboard-nya. Saya kelihatan nih misalkan supplier invoice selama sebulan itu supplier siapa aja sih, ini berapa, ini ada dashboard-nya. Ini item supplier manual, ini untuk secara apa namanya user guide-nya kan ya, pakainya bahasa Inggris nih kayak gitu. Oke, sampai sini ada ya kan sebelum kita masuk ke invoice tadi, mau belajar invoice tadinya. Ini dulu deh, menu. Bentar. Bentar ya, ada Yuk, lanjut yuk. Selanjutnya ada ya kan? Sebelum masuk ke ini modul shelf sama modul purchase. Ntar di shelf kita bikin yang namanya invoice. Invoice itu apa? Invoice itu kan tagihan kan ya. Misalkan kita kita bikin di shelf itu ada dua. Yang pertama adalah delivery order, surat jalan lah DO. Yang satunya bikin invoice-nya yang di shelf-nya. Kemudian di purchase, ntar kita beli nih, berarti bikin PO kayak gitu. Shelf berarti kan kita menjual kan ya, misalkan nih ada customer kita toko ABC, nah customer tersebut misalkan mau beli barang kita kayak gitu kan, berarti hal yang pertama yang dilakukan kan pertama adalah kalau barang kita mau dibeli berarti kan barang dikirim beserta dengan DO-nya, DO atau delivery order atau surat pengantar lah. Nah itu ada ke suppliernya. Ntar ada yang masuk lagi, oke terima. Nah lanjut ya. Mana tadi? Sini nih. Nah, di sini di shelf-nya. Berarti ntar kita bikin delivery order dan invoice. Invoice adalah tagihan. Tagihan kepada siapa? Baik tagihan kepada customer kita. Nah, gitu. Biasanya kan kalau di perusahaan-perusahaan kan kita ngirim barang langsung cash tuh. Banyak kan enggak sih, jarang sih. Banyak kan misalkan kita sebagai suatu perusahaan kemudian kita kirim barang ke customer dan ntar kirim invoice-nya. Nah, itu ada jatuh tempo. Jatuh temponya biasanya per tanggal 20 baru kita tagih itu 20 berarti misalkan 45 juta. Nah, berarti
customer itu bayarnya ke kita maksimal tanggal 20. Kayak gitu. Jadi di shelf, di purchase adalah ntar kita bikin PO. PO adalah purchase order. Misalkan kita akan membeli misalkan komputer. Nah, di perusahaan itu dia tidak bisa langsung ujuk-ujuk ke purchasing terus minta dibeliin, enggak, tapi kita harus bikin yang namanya PO. Pertama PR dulu deh. PR itu purchase request dulu. Purchase request kemudian disetujui oleh atasannya, kemudian langsung bikin PO, purchase ordernya. Tapi di sini ini PR-nya nggak ada, dia langsung bikin PO, purchase ordernya. Kayak gitu ya, yang ini di PO entar. Di PR-nya dia nggak ada dia, adanya langsung PO, new purchase order. Oke, sebelum ke sini kita ngulang dikit deh, ngulang dikit masalah tentang customer, item, dan suppliernya kan ya. Kita ke supplier dulu. Nah, klik supplier. Kita ingat-ingat dulu deh. Supplier adalah seseorang yang menyediakan bahan baku untuk perusahaan kita. Misalkan di sini kan saya kan perusahaannya ada perusahaan furnitur kan ya. Berarti bahan bakunya apa aja? Berarti bahan bakunya misalkan ada kayu, cat, kemudian bisa ada plastur dan yang lainnya. Nah, misalkan kita ada mencari supplier untuk penyedia misalkan kaca kan belum tuh, kayu misalkan udah. Nah, kalau ternyata udah dapet supplier untuk kacanya, berarti diisi dulu, misalkan 03, understand-nya adalah misalkan supplier ini namanya adalah PT Kaca Sejati. Ini misalkan ini ya, Jalan Mawar. Panduannya, streetnya Mawar deh. Mawar. Ininya Jawa Barat. Apa deh, ini aku jadinya. Ini misalkan Amin at Adi deh, Adi at kaca sejati.com. Email addressnya ya kacasejati.com deh. Kemudian URL-nya ada email, supplier tipenya. Kalau supplier tipenya belum ada nih, berarti supplier tipenya aku ini dulu deh. Ini supplier tipenya harus ada dulu ya. Berarti kemarin aku kelewat. Tab nih, supplier tipe, map di main menu, kemudian di utility. Ini ada yang namanya supplier tipe, setup berarti ya. Ini supplier tipe di sini. Ini belum ada kan ya? Dan tipenya adalah tipe namanya suppliernya apa? Apakah perorangan atau misalkan perusahaan? Boleh. Supplier tipenya apa? Apakah misalkan supplier tipenya dia lokal atau nasional? Juga boleh misalkan kan ya. Internasional boleh. Nah, kita balik lagi ke sini yang tadi. Refresh. Iya. Maaf salah. Tadi ke supplier dulu deh. Menambahin supplier berarti add ini kan ya. Add supplier, kemudian tinggal indikasi sub 004 misalkan ini PT Kaca Sejati. Kemudian ininya adalah Karawang, semua deh. Karawang, cepat. Ininya Karawang, Jawa Barat. Ininya adalah misalkan Kaca Sejati. Nah, ini kalau ada, ini tipenya nasional, misalkan sudah sejak jadi kapan gitu. Dia menjadi supplier kita, misalkan saya dengan ini, banknya apa? Misalkan bank, dia pakainya bank BRI, misalkan. Ya udah ini aja. Kemudian reference account-nya berarti nomor ininya. BRI berarti 002 kan ya. Kalau misalnya ini. Ini nomor ininya. Rekeningnya. Misalkan. Payment term berarti ini, Juli 20. Ininya factory company non, ininya pakainya apa? Pakainya Indonesia rupiah.
Submitted supplier, udah tinggal lagi insert supplier. Udah kita kontak detailnya. Misalkan kalau hubungi dia kontaknya di mana? Kontak namanya adalah misalkan Ani. Posisinya adalah manager forecast misalkan. Teleponnya ngarang aja misalkan vaksinnya ya mobile phone-nya misalkan kayak gini sih. Emailnya adalah ani@kacasejati.com. Nah, kemudian ini udah back to supplier. Nah, kita search now. Nah, suppliernya ada dua kan ya, yang tadi kaca sejati sama kayu sejahteranya di sini. Ya, itu untuk search add si suppliernya. Customernya tinggal klik customer, kemudian add new customer. Misalkan customer 004 gitu kan ya. Contact name-nya customer-nya misalkan PT, ini adalah lemari berkah. Ini customer kita ini di Bekasi misalkan, kemudian ini Bekasi juga, ininya Jawa Barat. Jadi kita add lagi, ingat lagi. Oh maaf, bahasnya di sini. Kasih portal kodenya 17220 misalkan. Country-nya Indonesia. Oke, membernya dia member atau enggak? Oh ternyata harganya apa? Harganya member, dia kan dia ya member. Ini apa? Reseller gitu kan ya. Sejak kapan jadi customer? Nah ini bisa dipilih. Dia boleh diskon enggak? Enggak. Dia boleh kredit limitnya berapa? Kredit limit kan berarti dia boleh ngutang sampai berapa juta gitu kan ya. Dia boleh ngutang sampai dengan 250 juta. Nah, TCP-nya nggak usah tulis story. Customer reference-nya pakainya Indonesia. Bahasanya apa? Dia bahasa Indonesia. Customer PO SO. Oke, yes. Maksudnya adalah dia kalau dia itu mau ke kita, dia harus PO dulu, bikin purchase order dulu. Add new customer. Kemudian di branch-nya ini ya, branch-nya adalah PT Lemari Berkah Bekasi. Ini cabangnya dia. Kalau misalkan dia nggak punya cabang, ya udah nggak usah ditambahin lagi. Jadi dia nggak punya cabang tuh, kontaknya adalah anak misalkan. Ini sales personnya si Amir, areanya dia berarti Jawa Barat. Stoknya dari mana? Dari Karawang, kita stok Karawangnya. Phone number, default, ini gampang deh, tinggal enter aja. Nah, sudah ya, dia bisa stoknya. Udah. Kemudian kita ini menambahkan item. Item sih apa? Item adalah suatu barang, baik itu bahan baku, bahan jadi, kemudian misalkan resource tenaga manusia, nah itu masuknya ke item. Misalkan di sini kita produksinya meja rial, kita tambah lemari deh. Misalkan lemarinya adalah item code-nya item 03, namanya adalah lemari gantung. Misalkan ini adalah barang jadi kita ya, misalnya produk yang kita bikin barang. Kemudian lemari gantung kayu jati, nggak usah. Kemudian bisa ada gambar coba deh lemari gantung. Ini gini, ini ya. Nah, nanti di sininya add-nya tinggal klik choose file, kita pilih yang ini dah. Ini economic order quantity-nya berarti minimal pembeliannya berapa kita bisa layanin, misalkan satu. Package volume-nya ini berapa meter kah, beratnya misalnya lemari gantung beratnya 20 sama packaging materialnya, kalau ininya 17 netonya. Satuannya each untuk cash berarti untuk dibeli. Ini accessory no control, kategori spek, expenses udah gitu aja, insert new item. Kemudian
Kalau sebuah barang, produk kan ada harga pokok sama harga jual kan ya. Nah, kita harga pokoknya berapa kira-kira si lemari itu? Harga pokoknya misalkan adalah 1.500.000. Tuh, tiga, tuh, dua, tiga. Update. Ini berarti harga pokoknya. Kemudian kalau kita mau mencari ini, itemnya diklik, harga apa tadi namanya, harga jualnya, berarti yang tadi ya, kita ke item, kemudian kita ke choose now, cari ininya, kita ke maintenance pricing. Nah, berarti ini harga, ini pakainya rupiah, ini harga member nih, harga member berapa? Tadi kan harga pokok 1.500.000, harga membernya 1.750.000 deh, tuh, 2, 3. Oke. Kalau misalkan harga non-member, jadi dia mahal lagi. Jadi 1.900.000 rupiah. Tuh, 2, 3. Oke. Kalau misalkan ada promo, oh berarti dia jadi 1.600.000. Tuh, 2, 3. Nah, tuh udah kayak gitu. Pak, tadi harga yang awalnya itu 150 juta, Pak. Oh, Yang 1 juta ya. 1.500. Ya. Nah, makasih Mbak Is. Coba kita ke kelebihan nol berarti. Kita cek lagi harga awal itu harga bakunya ya, bukan harga baku sama harga jual kan beda. Harga jual adalah harga baku ditambah dengan keuntungannya. Nah, tadi salah nih. Oke, masih guys, kita cek item, kemudian yang di sini itu pricing, mana tadi deh, maintenance pricing, maintenance process data, modify item detail. Modify item detail kan ini kan ya. Kita toko itemnya standar cost. Nah, ini kan ya. Nah, kalau yang harga baku itu namanya standar cost. Tapi kalau misalkan pakai bahasa Indonesia kan ada tuh harga baku atau yang lainnya. Nanti di itemnya, diklik, di sini standar cost. Maintenance cost. Berarti lebih satu nih. Oh, 15 juta ya. Ini kelebihan. 1.500.000 ya. Tuh, 2, 3. Nah, udah. Set. Gimana ya? 500 ya. Nah, oke. Udah, kita punya 3 item. Kemudian kita baru akan masuk ke nanti namanya modul sales penjualan. Misalkan apa? Misalkan si customer yang tadi, misalkan dia mau jual, mau membeli, misalkan lemari yang tadi kan ya, lemari gantung ke perusahaan kita. Caranya gimana? Masukinnya berarti klik sales, kemudian klik new sales order. Berarti kan yang customer yang tadi kan misalkan telepon ke kita, Pak mau minta dong lemari gantung misalkan 15 biji, 15 pieces. Oh, berarti oke. Okay. Berarti kita bikin yang namanya surat jalan atau delivery order DO dan invoice atau tagihannya. Caranya adalah klik menu shelves ataupun modul shelves, kemudian klik new shelves order or quotation, gitu kan ya. Setelah itu, nah kita cari nih, oh tadi yang beli customernya namanya siapa ya? Kalau teman-temannya ini tinggal klik search now aja, gitu kan ya. Ternyata lemari berkah yang tadi mau beli itu, tadi lemari berkahnya diklik, pada lemari berkah, dia mau beli apa? Beli lemari, klik search now, ada nggak lemari? Kayaknya belum di ini deh, all dulu deh. Terus now, nah ini kan ya lemari gantung yang ini nih harganya. Maksudnya on hand ini apa? On hand ini adalah ini min 6. Min 6 itu apa? Min 6 berarti yang udah dijual itu ternyata ada min 6. Ternyata lemari gantung kan masih 0. Kenapa masih 0? Karena barang kita belum ada yang terjual untuk lemari gantungnya. Berarti ini masih 0. Gitu ya bacanya itu. Kalau min 6 berarti 6 ini kita udah jual ke customer lain. Berarti min 6. Kayak gitu. Belinya berapa? Si itu tadi belinya 15 klik 15-nya add to shelves order ini. Nah, ini kan ya PO line. PO line bisa diketik isi juga lain apa? 15. Ini satunya adalah 17 berapa sih ini? 1.750 harganya, diskonnya nggak ada. Berarti dia totalnya adalah ini kan ya 26 juta. Setelah itu
Kalau mau dihitung, recalculate, kalau misalkan udah benar harganya, berarti langsung enter delivery detail and confirm order. Klik. Nah, kemudian ini kirimnya kemana nih? Ini kan PT Lemari Berkah kan ya, ini adalah customer yang mau beli lemari kita. Kirimnya kemana? Oh, misalkan kirimnya ke dia, ya udah ke dia. Kayak gitu. Kontak numbernya harus diisi. Kontak number dianya ya, PT-nya. Emailnya kalau ada diisi, boleh. Lemari Berkah. Misalkan lemari.com. Ini customer reference-nya, misalkan ada komennya apa, misalkan jangan telat bayar ya, kan kayak gitu. Dan yang lainnya lah ya. Kemudian salesperson-nya siapa? Amir. Salesperson adalah orang ini ya, ntar apa sih nama orang sales-nya lah, kayak gitu. Kemudian ini udah default shipper-nya. Setelah itu baru klik place order. Klik. Sudah, tinggal di print. Nah, Dede. Ini adalah packing slip office copy. Order nomor 2. Yang tadi pertama aku udah pernah order sih, berarti ini adalah apa sih namanya? DO-nya, delivery ordernya. Lalu di order kan di situ nggak nyebutin harganya kan ya, cuma ininya doang. Ini berapa? 15. Item code-nya ini detailsnya item lemari gantung. Ini adalah DO-nya. Kemudian kita mau nagih itu. Nagih berarti caranya di mana? Caranya adalah produk invoice. Klik produk invoice-nya. Dispatch-nya kan 15 Pak ya, item tadi kan ya. Harganya sekian nih, sekian, totalnya ini nih 26.750. Oke. Misalkan mau dicek, mau apa-apa, invoice text-nya apa-apa yang saya diisi. Kalau udah semua proses invoice. Setelah proses invoice, tinggal di print. Nah, selesai jadi 15 item lemari gantung. Ini harganya ini 26.250. Kayak gitu. Ini kayaknya ada kesalahan, harusnya ini yang tadi kecetaknya. Extended price harusnya ini ke sini ya. Kalau cek lagi ada satu yang error di situ ya. Tapi harga sini benar nih. Ini totalnya ini. Total invoice-nya 26.250 yang tadi kan ya. Nah, ini yang disebut dengan nama invoice. Berarti ini yang kita kirimkan ke perusahaan PT Lemari Berkah untuk nagih paling lambat misalnya tanggal 20. Ini kan ya, pay termen sebelum tanggal 20 harus dibayarkan. Kayak gitu. Untuk modul penjualan gampang kan ya? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan untuk modul penjualan? Pak mau tanya Pak, Iya, Mbak Es. itu kan kalau misalkan sebelum kita ngejual kan otomatis harus lihat stoknya. Kalau untuk lihat stok barangnya di mana ya Pak? Stok barangnya tadi. Bentar. Berarti lihatnya di sini. Di item. Nah kita tinggal pilih aja search now. Itemnya apa nih? Kan barang kita kan ya ada meja rias dan ini. Nanti ini udah ke 54, udah minus, berarti tinggal klik aja itemnya. Ada kok yang ini rangkuman ininya barang-barangnya item. Biasanya kalau ini aku lihatnya di sini. Quantity out hand min 15. Oh, aku salah. Yang tadi belum di adjust dulu ya. Kalau adjustnya kayak gini. Misalkan ini quantity adjustment. Nah, quantity adjustmentnya ada. Misalkan kita di barangnya ada produksinya ada 100 lemari. Tadi aku salah di sini belum ini dulu. Enter. Nah, oke. Berarti di item. Ini kan dari 85 gitu kan ya, kan dikurangi 15. Kalau yang lain misalkan search now, misalkan ini lemari berarti ini total ini di sini. Ini total barang yang ada di gudang kita ya, 94385 gitu Mbak. Sebenarnya masih bisa di ini lagi kok, atau aku lupa deh ini laporannya di mana, di report. Ntar dia bisa tarik semua barang ini, stoknya ada sekian, ini ada sekian, semuanya ada semua di reportnya. Reportnya teh di mana? Di setup yang sana ya. Inventory setup, general setup option.
report they are no report to stock. Ini sini standar ini sebenarnya di sini. Customer report di sini juga ada sebenarnya. Ini pakai versi yang terbaru sih. Kalau versi yang lama itu mana ya? Begitulah. Baik, paling cara cepat dapat stok barangnya tinggal klik item, kemudian klik ini. Nah, ini kan udah ini stok barangnya. Total quantity on hand. On hand berarti kan total jumlah di tangan kan ya. Berarti ini stok barang 94, 3, 85 kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman punya bisnis online nih, bisa bisnis online baju, bisnis online misalkan apa sih namanya? Jilbab, bisnis online misalkan parfum. Nah, bisa nih dipakai. Jadi kita udah ketahuan siapa aja yang sudah beli, harganya berapa, stoknya ada berapa, kita bisa membuat DO, bisa membuat invoice kayak gitu. Sebenarnya ini sih sangat luas banget untuk pembahasannya, tapi aku ambil gelondongan besar saja. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman tinggal dikembangin saja. Untuk referensi mah banyak kok di internet, pakai bahasa Indonesia banyak juga, apalagi pakai bahasa Inggris banyak banget. Begitu palingan Mbak Is. Iya Pak, makasih. Oh, nanya lagi satu lagi Pak. Iya Mbak Is. Kalau misalkan kita ada PO nih, dia stok di kita tuh nggak mencukupi dari yang diorder oleh customer, itu otomatis ada penolakan apa gimana Pak? Kan pasti PO-nya kebuntu. Nah, coba misalkan ini ya, 85 tuh. Kita ke main menu, shelves, ada nolak dia. Ini, shelves now, PT lemari berkah, oh ternyata dia jualannya lancar banget. Berarti dia pesan lagi ke kita tuh, on hand-nya 85 kan ya? On hand-nya berarti di kitanya itu ada 85, on hand-nya berarti ini kan ketahuan tuh, on hand-nya. Apa tadi namanya tuh ini? Stok di gudang kan ini, on hand 85. Misalkan kita mau jual 90, dia mintanya 90. Belum kan ya, add. Nah, ini default can be modified mana sih? 80, 90 each item, coba bisa nggak dia? Seharusnya sih dia nggak mau. Oh, dia kayaknya min. Nah, oh di sini teh bisa Mbak Is, tapi ntar di ini stok barangnya dia jadi min item. Kemudian quantity demand berarti kebutuhannya dia 90. Yang tadi kan yang 85. Ini belum selesai sih sebenarnya ini sih. Sebenarnya ada proses lagi, ada ini, ntar ada ininya, kayak gitu. Pas di receiving kan dia ntar ini. Aku jujur aja soal masalah finance, ini kan finance yang kenal nggak terlalu ini sih. Tapi dia bisa ngirim. Ini kan dia mintanya, dia nggak maaf, Mbak, ini nggak mau kan ya, quantity demand 90. Nah, ini kan tadi kan ya 90-nya. Berarti ada permintaan 90, tapi kan ininya nggak kurang tuh. Kenapa? Karena dia quantity demand maksudnya barangnya nggak ada di gudang kita. Tapi yang namanya penjual kan walaupun dia minta banyak, misalkan tetap bisa dikirimkan invoice dan yang lainnya. Ntar tinggal misalkan cari lemari yang lain dan yang lainnya. Tapi di sini tulisannya quantity demand-nya. Kita cek lagi deh. Terus now misalkan yang lemari ini menjadi 94 kan ya? Main menu, shelves, new shelves quotations, and now misalkan si ini konditor bahagia sekali, dia mau beli meja rias. Nah ini kan on demand, baik ketahan nih 90. On demand-nya berarti ada permintaan kan ya 90, tapi belum kita penuhi karena dia kurang, berarti ini otomatis dia ada. Nah itu, misalkan ininya belum ke ini deh. Aku itemnya misalkan cek lagi deh. First, misalkan meja rias ada tambahan lagi adjustment, misalkan di sininya ada sekitar 50. Kita udah bisa ya, hari itu misalnya produksi 50 meja rias misalkan, kan ini kan ya stok item ini 144 kan ya, dengan tambah yang tadi 50-nya. Oke, kemudian ke main menu, shelves, new shelves order, search yang ini. Nah, ini shelves now, ini kan ya.
On hand-nya dia 44. Tadi aku berapa? 144, 44. Coba di sininya kita ada permintaan 10. Kita minta ini 10. Kemudian add new sales order 10 kali 30 berarti 30 juta kan ya. Enter confirm ordernya, ini masih sama. Dikirim kemana? Kayak gitu. Kemudian plus ordernya. Nah, ini kan 10 each, ini masing-masing. Kemudian kita cek itemnya. Itemnya ini ya 144 kan ya. Orangnya masih 144, kuantiti diminya masih 10. Itu kan tadi kan ya. Soalnya setelah ini ntar ada proses selanjutnya. Tadi ngirim invoice, ini kan barang kan belum keluar tuh kan ya. Berarti ini masih ditahan di sini. Pas barangnya udah keluar, berarti ntar bisa dikurangi. Kalau invoice-nya udah apa sih namanya? Iya, invoice-nya udah tercetak kayak gitu. Invoice tadi harusnya sampai invoice ya, aku lupa. Ini reportnya nih, reportnya di sini. Nah, order invoice report. Ini kan tadi nih. Nah, ini dalam sehari kita ada apa aja invoice-nya. Ini kan ya, total invoice-nya. Nah, reportnya tadi di situ. Main menu. Berarti tadi sales order kan ya, inquiry. Ini part number aja sales order. Nah, ini kan ya. Nah, ini kan ketahuan semua tuh berarti order total ini. Semuanya rangkum semua. Kemudian main menu invoice report sales inquiry. Ini penjualan sehari berapa persen sih? Ini kan tadi tanggal ini belum. Ini banyak juga aku belum ini sih. Jujur aja aku belum dieksplor lagi untuk ini. Iya, mohon maaf. Ini seharusnya sampai dengan apa namanya sampai dengan invoice ya, baru ininya ntar ngurangi. Kalau yang tadi seharusnya sampai dengan invoice nih. Yang tadi yang mana? Ini sampai dengan invoice, ntar dia ngurangi nih 90, ini kurangi apakah dia bisa tercipta invoice atau tidak. Karena dia akan nolak kok. Kalau misalkan dia di barang kita lebih kurang, maka invoice-nya kan apa sih namanya? Kan ada customer beli kita 90, sedangkan barang di gudang ada 85. Ntar pas klik invoice, dia akan menolak. Ada aku lupa, belum sampai invoice, makanya ini belum kurang nih. Begitu juga halnya dengan yang tadi ya, yang item. Ini kan meja rias kan ada demand 10 kan ya, karena belum dikeluarkan invoice, makanya belum mengurangi yang 144. Kalau udah invoice-nya udah keluar, berarti ini menjadi 134, kayak gitu. Sampai dengan invoice ya, aku lupa tadi. Cara ininya, oh berarti ini deh, customer, search now, ya, ketahuan nih. Tadi deh lemari berkah yang belum ya. Ini customer transaction inquiries, mana sih? Modify outstanding nih, show ordernya. Show all. Yang ini kan ya, invoice-nya. Ini yang tadi kan ya, yang belum aku ini kan ya. Nah ini 90 kan ya, 90. Nah di sini is per text or not, oh text-nya bukan. Coba proses invoice. Bisa kan nih? Bisa sampai invoice. Ini sampai harganya, kemudian itemnya, search now, di icon min, itu kan min 5, tapi dia masih bisa, sudah mengurangi kan, kalau misalkan invoice-nya sudah diterbitkan, itu udah mengurangi yang ini jadi min 5, gitu. Berarti dia nggak nolak sih, cuma diminkan aja, ntar berarti yang min 5-nya cari yang lain, apakah beli dengan di barang orang lain, beri dagangan orang lain, dan yang lainnya, yang penting kalau misalkan dia penjual kan, jangan sampai kalau kita pengen laku, katanya sih, jangan sampai ada barang ini enggak, oh barangnya tadi udah ini, jangan sampai bilang nggak ada gitu kan ya, oh ada, ntar saya usahakan, gitu. Tapi kalau misalkan benar-benar nggak ada, ya udah bilang nggak ada. Kayak gitu kan ya, intinya, quality on hand tidak akan mengurangi kalau invoice-nya belum diterbitkan. Intinya kayak gitu. Ada lagi tanyakan lagi?
Cukup, Pak. Oke, kita lanjut ya, terakhir deh. Kita ke modul pembelian. Misalkan nih, kita akan melakukan pembelian tadi teh kayu ya, misalkan bahan baku nih. Oh, bahan bakunya kurang. Kita akan melakukan pembelian lah. Oke, sekarang melakukan pembeliannya ada gimana? Caranya adalah sama kayak tadi. Berarti main menu. Nah, ini modulnya adalah modul purchase, pembelian gitu kan ya. Klik modul purchase-nya, kemudian klik new purchase order, diklik yang ini. Selanjutnya kita cari, oh mau beli kayu, suppliernya kita cari suppliernya, search now. Nah ini kan muncul semua kan supplier kita kan ya. Oh berarti kayu sejahtera ini nih yang suppliernya kayu. Berarti ini. Klik. Oh otorisasinya gimana? Hard, misalkan ini pakainya admin, user ID kan admin tuh. Rupiah. Misalkan sampai user can authorize order up to sampai berapa. Ini misalkan beli 1 M deh. Nah, misalkan berarti user admin itu dia maksimal pembelian ke supplier itu adalah 1 M. Lebih 1 M dia nggak bisa melakukan pembelian. Jadi kayak gitu ya. Nah, kita cek lagi. Berarti main menu, purchase, new purchase order, search now. Ya, ini kan ya, kayak sejahtera, klik. Nah, ini warehouse-nya Karawang. Warehouse info, supplier infonya ini. Ini adalah order initial detailnya. Kayak gitu kan ya. Ini PT Kayu Sejahtera. Nanti kita akan membeli apa namanya? Membeli sebuah kayu, kemudian ini alamatnya si supplier ini ntar ngirimnya ke alamat mana? Ya, ngirimnya ke alamat ini. Gitu kan ya. Kemudian klik enter line item. Kemudian di sininya adalah kategori all, pilih, misalkan, kemudian search now. Nah, kita pilihnya ini kan ya, kayu sejati. Misalnya kita mau belinya 200 kayu ini, kayu apa teh namanya? Kayu apa sih namanya teh? Kayu lapis. 200 pieces misalkan. Ini ketik 200, kemudian order nah, ini ya. Nah, 200 ini harganya kayu jati 200 meter. Harganya berarti aku belum dihitung di sananya, aku lupa. Misalkan harganya di sana berapa, including tax. Ini price-nya, ini adalah 200 meternya, ini harga ini aku belum kecetak nih. Balik lagi deh. Harganya harus dicek lagi. Aku belum ke input items. Search now. Kayu sejati. Berarti ini maintenance, forecasting, pricing. Nah, ininya harganya belum di ini. Misalkan harganya si supplier itu menawarkan harga berapa, misalkan satunya itu satu lapis itu harganya 200.000 misalkan. Nah ini nggak usah 200.000, 1 2 3 misalkan harganya ini tetap ya itu 200.000, 200.000 kita kok beda ini deh, 200.000 bener. Oke, nanti cek lagi aja. Nah, kita klik lagi, misalnya mau beli, main menu, forecast, new purchase order, kemudian search now, PT-nya kayu jati yang ini, kemudian kita enter line item, kemudian search now, di sininya mau beli apa? Ini 200. 220, misalnya 200 pieces deh. Order sum, ini masih nggak ada dia. Unit POU, POU-nya dia nggak muncul. Nah, munculnya di sini sih order price text-nya. Bentar. Nah, cek lagi deh. Ini ada item yang harus dicek lagi biar ininya muncul ya tadi pricing-nya. Ya, nah cek lagi deh. Setelah itu baru proses order. Setelah proses order sudah selesai. Ini ya, nah ini dia 00. Ini 200, ini 00. Kita cek lagi deh yang kurang settingannya di item apa. Klik item, maintenance standard cost. Oh ini kayaknya deh.
Ini kan standar overhead cost per unit, material cost per unitnya adalah 100. Misalkan ini 200. Ini adalah 200 ribu tuh 23. Dan 200 cash costnya 100. Kemudian coba kita cek lagi. Maaf. Item. Quantity ordernya dia 200. Ini sisanya dia 3. 180. Ini yang di order ya. Tadi kan 200 belum balik. Nah, kalau misalkan sudah di receive, ntar 200-nya ada pindah ke sini, 203 jadinya. Mau penasaran yang tadi? Purchase order, terus now, ini, counter line, ini kan ya, terus now, ini misalkan beli 3 dulu deh, terus sum, mungkin harganya ini kan karena mungkin sih kan harga ini kan bukan di sistem kita kan ya, tapi si orangnya yang ngasih harga berarti orang supplier kita, misalnya dia ngasih harganya adalah berarti di sini ada, tapi kali ini per ini nah gitu harganya 300 coba input text. Di sini aku settingan ininya di item, aku lupa di sini ya. Insert new item, modify item, maintain standard costnya udah, ini standard cost yang kita jual, berarti standard costnya di situ. Kalau ini kan kita beli kan ya, berarti ada bukan standard cost sama ini deh, pricing, itu standar apa ya, purchase data, customer item data, discount, clone, maintenance, maintenance. 1, 2, 3. Bentar nih. Bener kan ini supplier TT kayu sejati 200 meternya, defaultnya cost kode supplier min. Coba deh cek lagi. Kalau di sini ada lagi nggak? Misalkan kayunya yang tadi kan ya, kayunya dia kurang 5 lemarinya, sehingga kita mau beli lagi tuh ke misalkan ke perusahaan yang lain untuk menutupi yang tadi yang lemari berkah kan minta 90, sedangkan kurang 5 gitu kan ya, misalkan contohnya tugas order berarti di sini kayu sejati. Oh, partner yang tadi ya. Show all. Ini kayu sejati yang tadi, maaf. Di menu, purchase order, new purchase order, start now. Berarti misalkan si ini deh kayu sejati dia kayu sejati deh, kita beli di kayu sejati kita beli, enter line item, start now. Meja ini misalkan untuk menutupinya kita beli 5, order sum. Oh, di sininya dia nggak mau. Berarti bukan price ini. Ada harga yang ditentukan ketika kita beli. Kalau yang harga baku, harga jual, itu kan masuknya ke modul ini ya. Modul yang ini, shelf, untuk new shelf order. Kalau purchase, ini harganya aku lupa. Nah, dia settingnya di mana? Untuk harga jualnya. Makanya harga dari perusahaan lain yang ke kita. Ini settingnya di sini ada kok. Tapi aku lupa di mana. Bentar deh, aku cari-cari lagi ya. Nah, intinya adalah teman-teman, ya kalau kita melakukan modul apa namanya penjualan, berarti kita akan membuat ini kan ya DO berarti delivery order atau surat jalan, dan ini invoice kan ya untuk surat tagihannya. Kemudian apabila kita akan menjalankan modul pembelian, maka yang didapat adalah yang mana sih tadi, ini PO, purchase ordernya. Untuk harganya ini sebenarnya harga ini adalah harga yang didapat dari suppliernya. Berarti kan harga ini kita tidak nentuin sendiri kan ya, tapi ditentukan oleh si suppliernya. Kayak gitu. Oke, sampai sini tanya kan?
untuk modul pembelian sama modul penjualan. Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, untuk hari ini mungkin saya cukupkan. Dan untuk ininya ya, apa teh namanya? UAS, Pak, Untuk gimana? UASnya ntar nunggu jadwalnya udah keluar kan ya, waktu itu kan udah ada semua. Berarti kita hari ini pertemuan ke 13 atau 14 ya? 14, Pak. 14 ya. Kemarin kan aku nggak masuk. 13 berarti ya. Ini 14, 2 kali lagi kan ya? 3 kali lagi deh. Yang intinya ntar tugas apa namanya tugas akhirnya gampangnya kayak gitu lah. Untuk ERP teman-teman ntar bangun sendiri tuh ERP dengan menggunakan web ERP, terserah mau misalkan PT-nya PT jualan pakaian, jualan jilbab ataupun jualan parfum, jualan apa teh namanya yang ini apa? Saya lupa. Gamis, Pak. Gamis. Gamis boleh, jualan ini yang Tupperware gitu apa sih? Iya iya bener kan ya? Ya bener, Pak. Tupperware. Nah, boleh menggunakan itu. Ntar itu tugas akhirnya adalah teman-teman membuat sebuah web ERP yang isinya misalkan kayak gitu, bisa ngeprint. Jadi ntar bisa print DO, print yang lainnya, gitu. Dipresentasikan apa ada nanti itunya, Pak? Apa makalahnya? Apa langsung aja cuman webnya doang? Dan palingan di ini aja deh, apa dipresentasikan, direkam gitu kan ya, ntar dikumpulinnya di e-learning, gitu. E-learning nggak bisa 2 MB ya? Di YouTube-in aja lah, ntar linknya dikasihkan learning gitu ya. Kan masalahnya udah punya channel YouTube kan ya? Ada, Pak. Oke, gitulah. Kalau nggak punya channel YouTube ya udah nitip ke temannya lah, nggak apa-apa. Berarti nggak usah ada makalahnya ya, Pak? Nggak usah, gampang. Iya, Pak. Nggak usah, nggak usah. Udah banyak ya PR-nya ya. Ya, Pak. Kau aja udah nyampe Serius, rumah? Pak. Kau aja udah nyampe rumah? Lagi di jalan, Pak. Ini. Oh, siap. Aku juga masih di kantor, dah. Oke, terima kasih teman-teman ya atas kehadirannya. Ntar berarti pertemuan sebelum UAS aja lah, ntar ininya tugas-tugasnya. Ini kan baru sampai dengan modul penjualan kan ya. Ntar ada modul inventory, satu lagi ntar ada modul yang namanya petty cash atau yang modul yang namanya manufacturing kayak gitu. Intinya di sini teman-teman biar ada gambaran ternyata ERP cara mengoperasikannya kayak gini loh, kayak gitu. Ntar karena teman-teman misalkan udah lulus itu mau bekerja di perusahaan mau nggak mau kan pastikan teman-teman S1 kan ya minimal kan dapatnya staff, dan di staff mau nggak mau teman-teman harus berhadapan yang namanya di ERP gitu. Gitu ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk hari ini saya cukupkan, saya berhenti merekam dulu.